Halo selamat siang pemirsa IDX Channel, kita kembali berjumpa dalam IDX First Session Closing. Pemirsa, sejumlah informasi dari dunia ekonomi dan bisnis akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Rosalyn Chunla, IDX First Session Closing selengkapnya. Kita mulai dengan informasi pertama pemirsa. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani mengungkapkan hadirnya Danantara mampu menarik minat investor untuk berinvestasi di Indonesia. Rosan optimistis investasi di tahun 2026 akan menembus lebih dari 2.000 triliun rupiah atau naik 14,2%. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM, Rosan Roslani optimis investasi di tahun 2026 bakal menembus 2.000 triliun lebih atau naik 14,2% lantaran peran Danantara yang semakin meningkatkan kepercayaan investor asing maupun dalam negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Rosan mengungkapkan pihaknya juga terus berupaya mendorong adanya reinvestasi dari para investor. Rosan juga optimis dalam 5 tahun terakhir realisasi investasi diharapkan mampu mencapai 13 triliun rupiah. Tetapi dalam 5 tahun terakhir memang investasi yang diharapkan itu meningkat tajam mencapai 13.032,8 triliun dari tahun 2025 dan 2029 ya. Tentunya dengan adanya Danantara ini juga menimbulkan keyakinan atau confidence dari investor, baik terutama investor luar negeri pada saat mereka berinvestasi di Indonesia, karena sekarang mereka mengetahui bahwa kita melalui our sovereign wealth fund juga dapat berinvestasi bersama-sama dengan mereka. Berdasarkan data dari BKPM, realisasi investasi hingga tahun 2024 meningkat tajam dari 826 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 1.714 triliun rupiah di tahun 2024. Sebaran investasinya pun kini lebih tinggi di luar Pulau Jawa dengan persentase 51,9% atau lebih dari 3.000 triliun dan 48,1% atau 2.900 triliun di Pulau Jawa. Jakarta, Riki Anwardi, Adi Firmansyah, IDX Channel. Ya pemirsa, dalam penyampaian terkait dengan RAPBN 2026 Jumat lalu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran pada tahun depan. Efisiensi akan dilaksanakan pada program-program yang tidak berdampak langsung pada masyarakat. Prabowo meyakini melalui efisiensi defisit APBN bisa mengecil. Tak hanya itu, Prabowo juga berkomitmen untuk menurunkan defisit APBN hingga ke angka 0% pada tahun 2027 atau 2028. Salah satu strategi untuk mencapai target tersebut yakni dengan melaksanakan efisiensi anggaran. Pemangkasan anggaran akan menyasar belanja operasional yang tidak efisien. Menurut Prabowo, setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat penciptaan lapangan kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan kualitas publik. Sementara itu dalam era APBN 2026, pemerintah menargetkan defisit anggaran sebesar 2,48% terhadap PDB. Pemerintah yang saya pimpin berjanji di hadapan majelis ini, kami akan terus melaksanakan efisiensi sehingga defisit ini kita ingin tekankan sekecil mungkin. Dan adalah harapan saya, adalah cita-cita saya untuk suatu saat, apakah dalam 2027 atau 2008, saya ingin berdiri di depan majelis ini, di podium ini, untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali. Ya pemirsa, pengamat ekonomi ini meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam menjalankan program efisiensi APBN di tahun depan. Direktur Eksekutif KOR Indonesia Muhammad Faisal mengungkapkan rencana pemerintah yang masih mendorong program efisiensi dalam RAPBN 2026 dinilai akan melanjutkan tekanan pada sektor real.
Dengan total belanja lebih dari 3.000 triliun pada era APBN 2026, pengamat menilai pemerintah harus bisa memaksimalkan belanja demi mendorong perekonomian dengan laju pertumbuhan yang cenderung stagnan di angka 5%. Maka pemerintah harus membuktikan program belanja tahun depan akan berkontribusi signifikan bagi perekonomian. Bagaimana untuk kemudian level implementasi di level yang lebih detail, jangan sampai kemudian malah menghambat perekonomian ya, atau menahan laju pergerakan ekonomi sebagaimana yang sudah terjadi misalnya pada sektor pariwisata yang di banyak daerah justru semakin terseok-seok dengan belanja untuk perjalanan yang masih banyak ditahan gitu ya, bukan hanya dipotong tapi juga. Ya, pemirsa, Badan Gizi Nasional optimis hingga akhir tahun akan mengoperasikan 24.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk mensukseskan program makan bergizi gratis. Pemerintah menetapkan anggaran 335 triliun untuk program prioritas tersebut. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mencatat hingga saat ini jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau yang dikenal sebagai dapur produksi makan bergizi gratis sudah mencapai 5.885 unit yang tersebar di 38 provinsi, 510 kabupaten, dan 7.200 kecamatan. Selain yang sudah beroperasional, Dadan mencatat terdapat hampir 19.000 yang mendekati operasional sehingga nantinya diharapkan pada akhir tahun terdapat 24.000 SPPG yang beroperasi. Selain telah terverifikasi, Dadan menyebutkan SPPG ini didirikan dan dibiayai tak hanya oleh pemerintah, melainkan langsung oleh masyarakat. Jika satu unit SPPG menelan biaya 2 miliar, setidaknya terdapat 48 triliun uang yang sudah beredar di masyarakat. Adapun anggaran APBN yang telah terpakai mencapai 10,3 triliun rupiah untuk intervensi pemenuhan gizi. Satuan pelayanan pemenuhan gizi yang sekarang sudah operasional, total jumlahnya adalah 5.885. Ya, sudah mencakup di 38 provinsi, di 510 kabupaten dan 7.200 kecamatan. Dan kemudian selain yang sudah operasional 5.885, sudah ada juga hampir 19.000 yang mendekati operasional sedang verifikasi. Dan perlu diketahui bahwa pembangunan SPPG yang 5.885 ditambah yang hampir operasional 19.000 itu sepenuhnya 100% dibiayai oleh uang masyarakat. Jadi kalau 19.000 tambah 5.800 itu kurang lebih ada sekitar 24.000. Sementara untuk tahun 2026, pemerintah menargetkan 82,9 juta siswa yang mendapatkan MBG. Pemerintah menetapkan anggaran 335 triliun untuk program prioritas tersebut. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, IDX Channel. Iya, pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan banyak penggilingan padi yang gulung tikar telah terjadi sejak 15 tahun lalu. Fenomena ini diakui karena adanya ketimpangan usaha kelompok penggilingan padi sehingga kelompok kecil tidak dapat bersaing. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan banyaknya penggilingan padi yang gulung tikar di berbagai daerah merupakan penggilingan padi kelompok kecil. Hal ini dikarenakan adanya pelaku usaha penggilingan padi kelompok besar yang mendominasi pasokan gabah. Amran juga mengatakan fenomena ini telah terjadi sejak 15 tahun lalu akibat adanya struktur pasar yang timpang antara pengusaha penggilingan padi. Pasalnya, kehadiran penggilingan padi kelompok besar ini membuat kelompok penggilingan padi yang kecil sulit mendapatkan bahan baku dan akhirnya operasional terganggu. Jadi kapasitasnya 116.000, kemudian 116 juta, kemudian padi kita hanya 65 juta. Idle kan? Benar nggak? Clear kan? Dan berikutnya mungkin 15 tahun yang lalu atau 20 tahun, tiba-tiba ada perusahaan masuk, perusahaan besar. Kapasitasnya kurang lebih 30 dengan menengah dengan besar itu 50 juta ton.
Pertanyaanku, terganggu nggak yang kecil? Sudah selesai jawabannya. Amran menambahkan, faktor musiman juga diyakini turut membuat operasional penggilingan padi kelompok kecil sulit beroperasi. Pasalnya 70% produksi padi Indonesia terjadi pada semester pertama. Akibatnya, sebagian besar gabah pada periode tersebut sudah giling, sehingga pada periode semester kedua pasokan bahan baku berkurang. Jakarta, Ricky Anwardi, IDX Channel. Nah, pemirsa, berbagai informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Taipam Prajogo Pangestu kembali memborong saham PT Surya Semesta Internusa Tbk atau SSIA. Meski begitu, keluarga Hartono masih menjadi pemegang saham terbesar di perseroan tersebut. Data Kustodian Central Efek Indonesia mencatat, Prayogo Pangestu membeli lebih dari 15 juta saham SSIA pada periode 13 sampai 14 Agustus 2025 lewat Henan Putih Rai Asset Management. Dengan aksi ini, kepemilikan Prayogo naik menjadi 330 juta saham atau setara 7,02% dari total saham yang beredar. Sementara keluarga Hartono melalui PT Dwi Muria Investama Andalan masih memimpin dengan 482 juta saham atau 10,24%. Selain Hartono dan Prayogo, pemegang saham besar SSIA lainnya adalah PT Arman Investments dengan 8,52%, Intrepid Investment 8,2%, serta Persada Capital 7,8%. Porsi kepemilikan publik di SSIA terus menyusut dari sebelumnya lebih 70% pada akhir 2024, kini mendekati 50%. Kondisi ini menunjukkan persaingan perebutan saham SSIA semakin ketat. Adapun analis Trimegah Sekuritas menggambarkan persaingan kepemilikan SSIA seperti kisah klasik Romance of the Three Kingdoms. Menurutnya, pemegang saham lama berusaha menjaga pengaruh sekaligus menghadapi masuknya dua konglomerat baru, Grup Jarum dan Grup Barito, di mana SSIA dinilai layak diperebutkan karena memiliki kawasan industri lebih dari 2.600 hektar dengan lokasi strategis dekat Pelabuhan Patimban, Bandara Kertajati, serta akses tol Trans Jawa dan rencana kereta cepat Jakarta-Surabaya. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, emiten properti kongsi Grup Salim dan Grup Agung Sedayu yakni PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk atau PANI melaporkan kinerja positif pada semester pertama 2025. Laba bersih naik tipis namun pendapatan mengalami pertumbuhan solid. Berdasarkan laporan keuangan, laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk atau emiten berkode saham PANI mencapai Rp285,86 miliar pada semester 1 tahun 2025. Angka ini naik tipis 0,34% secara tahunan dari Rp284,86 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Seiring laba, pendapatan PANI turut naik 22,18% secara tahunan menjadi Rp1,64 triliun pada semester 1 2025. Seluruh pendapatan tersebut bersumber dari segmentasi usaha real estate. PANI juga membukukan beban pokok pendapatan sebesar Rp680,07 miliar atau naik 14,35% secara tahunan. Alhasil, laba bruto turut menanjak 28,37% menjadi Rp965,36 miliar dibandingkan Rp751,97 miliar pada semester 1 2024. Meski begitu, laba per saham PANI turun dari Rp18,23 menjadi Rp16,93 pada semester 1 2025. Penurunan ini terjadi seiring peningkatan jumlah saham beredar dari 15,62 miliar saham menjadi 16,83 miliar saham akibat aksi private placement. Dari sisi neraca, PANI memiliki aset Rp48,76 triliun dan liabilitas Rp19,32 triliun pada semester 1 2025. Total ekuitas mencapai Rp29,43 triliun dengan posisi kas dan setara kas Rp4,82 triliun naik dari Rp2,73 triliun pada periode sama tahun lalu. Tim Liputan IDX Channel.
Pemirsa, PT RMK Energi emiten berkode saham RMKE mengumumkan laporan keuangan paruh pertama tahun 2025 yang menunjukkan penurunan tajam laba bersih. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa logistik batubara ini hanya mencatatkan laba sekitar 86 miliar rupiah atau anjlok sekitar 32% dibandingkan tahun lalu. PT RMK Energi emiten berkode saham RMKE mengumumkan laporan keuangan paruh pertama tahun 2025. Laba bersih RMKE hanya 86,15 miliar rupiah pada Juni 2025. Jumlah ini turun drastis 31,72% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang masih bisa menyentuh 126,18 miliar rupiah. Kondisi ini menandakan tertekannya kinerja perusahaan di tengah tantangan industri energi dan logistik. Penurunan laba tersebut utamanya dipicu turunnya pendapatan hingga 53,65%. Dari sebelumnya 1,23 triliun rupiah menjadi hanya 575,71 miliar rupiah. Di saat yang sama, beban pokok pendapatan turut turun menjadi 429,25 miliar rupiah sehingga sedikit meringankan tekanan keuangan perusahaan. Menariknya, pendapatan lain-lain justru melonjak tajam melalui pos penghasilan keuangan. Terdapat lonjakan hingga 1.963% atau menjadi 22,62 miliar rupiah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1,09 miliar rupiah. Hal ini memberikan bantalan penting untuk menekan kerugian lebih dalam bagi RMKE. Manajemen RMKE menekankan pentingnya strategi baru melalui efisiensi operasional dan diversifikasi pendapatan jasa. Langkah ini dipandang krusial untuk mendorong pemulihan kinerja di paruh kedua 2025, mengingat pasar energi dan logistik masih bergejolak akibat kondisi ekonomi global. Walaupun laba menurun tajam, kondisi keuangan RMKE dinilai masih kuat. Perusahaan memiliki ekuitas 1,79 triliun rupiah dan liabilitas 505,4 miliar rupiah. Target laba bersih tahunan sebesar 446 miliar rupiah masih dicanangkan, namun pasar akan mengawasi ketat realisasinya di sisa tahun 2025. Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, kami hadirkan informasi seputar indeks harga saham gabungan pada penutupan perdagangan sesi 1 hari ini. Pemirsa, 19 Agustus 2025 kami sampaikan IHSG mengalami koreksi tipis 0,09% atau melemah 7,3 poin ke posisi 7.891. Sempat menyentuh level tertingginya di 7.931,7, level terendahnya di 7.875. Kemudian pemirsa, sejumlah saham ataupun 397 saham menguat, 247 saham melemah dan 156 saham stagnan. Dan kami hadirkan juga pemirsa informasi terkait saham-saham yang menjadi top gainers pada perdagangan ataupun penutupan pertama sesi 1. Kali ini datang dari ASII dengan penguatan 9,9%, DSSA menguat 2,4%, WIRG 3,3% dan MTEK menguat 11,5%. Dari top losers pemirsa ada BBCA, kemudian BBRI, Goto dan juga Brand dengan masing-masing pelemahan 2,01%, 1,9%, kemudian 3,2% dan 2,2%. Dari pergerakan sektoral pemirsa, industri memimpin penguatan dengan kenaikan 1,71%, disusun transportasi dan logistik 1,33%. Sementara itu konsumsi non primer menguat tipis 0,01% dan sektor keuangan justru melemah tipis 0,14%. Dan pemirsa, beragam informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, dunia teknologi drone kembali gempar. Instagram kamera maker Insta360 resmi meluncurkan drone pertama mereka di bawah brand Anti-Gravity, di mana drone yang disebut Anti-Gravity A1 ini hadir sebagai yang pertama di dunia dengan kemampuan rekam video 8K 360. Anti-Gravity A1 diperkenalkan sebagai drone pertama dengan kamera 360 terintegrasi. Meski belum ada detail spesifikasi lengkap, namun drone ini langsung menarik perhatian pasar global.
Drone ini memiliki dimensi ringkas dengan bobot hanya 249 gram sehingga masuk ke dalam segmentasi drone di bawah 250 gram. Keunggulannya, pengguna dapat menerbangkan drone ini di mana saja tanpa perlu izin terbang. Fitur utama yang diusung adalah teknologi kamera 360 dengan 2 modul kamera yang dipasang langsung di bodi drone bagian atas dan bawah. Hasilnya, video aerial bisa direkam dengan resolusi hingga 8K dengan efek invisible drone yang menghilangkan bayangan baling-baling. Anti-gravity A1 juga didukung grip controller dan vision goggles. Kedua aksesoris ini memberikan pengalaman terbang imersif berkat teknologi free motion, di mana pengguna dapat mengendalikan drone melalui gerakan kepala dan tangan. Untuk fitur keamanan, drone ini sudah dilengkapi return to home dan deteksi beban. Pengguna tidak diizinkan menambah aksesoris atau melakukan modifikasi pada drone ini. Anti-Gravity A1 rencananya mulai dipasarkan pada Januari 2026 meski harga resmi belum diumumkan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, laptop gaming terbaru Acer Nitro V15 RTX 5050 resmi hadir di pasar Indonesia, menawarkan performa yang tinggi dan juga stylish di tengah kampanye Acer Day 2025. Acer Nitro V15 mengusung GPU NVIDIA GeForce RTX 5050 dengan kapasitas 8GB GDDR7 dan kinerja AI mencapai 421 AI TOPS, didukung teknologi DLSS 4 dan multi-frame generation untuk visual yang halus dan realistis. Laptop ini ditenagai oleh prosesor Intel Core i7 13620H dan alternatif Core i5 13420H, dilengkapi RAM 16GB dan SSD PCIe Gen 4 512GB untuk performa multitasking yang tangguh. Layar 15,6 inci Full HD dengan refresh rate 180Hz dan akurasi warna 100% sRGB menjamin penampilan gaming yang halus dan cahaya yang cerah. Desainnya memukau dengan cover pad of victory dan backlit keyboard amber glow yang mencuri perhatian. Nitro V15 mengadopsi sistem peningkat audio dan visual berbasis AI, seperti Purified Voice untuk komunikasi jernih, Purified View untuk video call lebih lancar, dan Planet 9 Pro Clip untuk rekaman highlight otomatis. Harga Acer Nitro V15 di Indonesia dimulai dari Rp17,39 juta untuk varian i5 dan Rp19,39 juta untuk varian i7. Berbagai sumber IDX Channel. Iya, dan pemirsa, sudah 30 menit kami menemani Anda dalam IDX First Station Closing. Pemirsa, perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Dan pemirsa, jangan lupa juga saksikan program Second Station Closing yang akan tayang pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, karena urusan masa depan harus yang terdepan. Aku investor saham Sero Salincio pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.